Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Ya, alhamdulillah jumpa lagi dengan Yusri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Materi PAI kita kali ini yaitu akhlak karimah atau akhlak terpuji. Yang pertama adalah bersikap jujur. Jujur artinya bicara sesuai dengan kenyataan, yaitu apa adanya, tidak ditambahin, tidak berlebih-lebihan, dan sebagainya. Jujur adalah perkara yang mudah, ya, yang ringan, tetapi memiliki pahala yang sangat besar. Orang yang melakukan kejujuran insya Allah akan mendapat kemujuran dalam kehidupannya. Nah, jujur bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kalian mengerjakan soal-soal yang ada di GCR ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh bu guru. Kejujuran kalian akan teruji dan terbukti ketika kalian bisa mengerjakan soal tersebut sendirian, ya, walaupun gurunya tidak melihat, gurunya tidak berada di tempat, tapi kalian dengan kejujuran yang kalian miliki, kalian percaya diri mau mengerjakan tugas ataupun soal-soal yang ada di GCR itu sendiri. Yang kedua adalah bersikap amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah adalah salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Amanah adalah perilaku terpuji yang dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh sikap amanah. Contoh sikap amanah ketika di sekolah adalah yaitu kalau pagi datang tepat waktu, ketika pembelajaran kalian dapat menyimak pelajaran dengan baik, tidak bermain-main, tidak bercanda dan sebagainya. Ataupun ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kalian laksanakan dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Contohnya tugas piket, tugas-tugas sekolah yang diberikan kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Bersikap amanah itu sangat terpuji dan penting, ya. Jadi kita harus membiasakan bersikap amanah dimulai dari sekarang. Kenapa? Agar kita memiliki kepercayaan dari teman-teman atau orang lain. Yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua ini adalah kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Bahkan kewajiban ini tidak akan selesai walaupun orang tuanya tersebut sudah meninggal. Kenapa kita harus menghormati dan patuh kepada orang tua? Ya, karena orang tua itu sudah bertanggung jawab terhadap diri kita dari sebelum kita dilahirkan, ya, sampai kemudian kita dilahirkan dari bayi, kanak-kanak, bahkan sampai kita menjadi dewasa. Nah, bagaimana cara kita menghormati orang tua? Yaitu dengan bersikap sopan dan santun kepada mereka. Sopan dan santun dalam perbuatan, perkataan. Kemudian, ketika berbicara harus sopan dengan suara yang lemah lembut, tidak boleh dengan ucapan yang bernada keras, apalagi sampai membentak orang tua. Ketika berbicara harus bicaranya lembut, lemah lembut, dan santun tutur katanya. Kemudian mematuhi seluruh perintah dan menaati seluruh larangan kedua orang tua. Yang keempat adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah pengganti orang tua kalian di sekolah. Jadi kalian juga berkewajiban untuk menghormati dan mematuhi guru yang ada di sekolah. Bagaimana caranya atau perilaku hormat dan patuh kepada guru di sekolah? Yang pertama adalah mengucapkan salam ketika bertemu dengan mereka. Kemudian berbicara kepada guru dengan suara pelan dan jelas, ya, sama dengan orang tua di rumah. Dan menyimak penjelasan guru dengan penuh perhatian serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima adalah sikap santun dan menghargai. Santun adalah halus atau lembut tutur kata. Perilaku santun dapat ditunjukkan ketika kita berbicara, yaitu berbicara dengan nada yang
lemah lembut, tidak kasar ataupun membentak-bentak. Perilaku santun dapat kita terapkan kepada siapa saja, terutama kepada orang yang lemah ataupun kepada orang yang lebih muda dari kita. Adapun perilaku santun kepada orang yang lemah yaitu tidak mengejek atau menjelek-jelekan mereka ataupun kekurangan yang ada pada diri mereka. Berikutnya adalah contoh perilaku santun kepada teman, yaitu kepada teman sebaya, yaitu berbicara dengan cara yang baik, lemah lembut dan sopan, tidak kasar ataupun membentak-bentak. Kemudian ketika teman melakukan kesalahan pun kita mengingatkan dengan cara yang baik. Mengingatkan teman yang melakukan kesalahan pun kita harus dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut menasehatinya, tidak dengan cara yang kasar ataupun membentak-bentaknya, apalagi di depan teman-temannya yang lain. Berikutnya adalah sikap menghargai teman. Menghargai teman dapat dilakukan dengan cara menerima apapun keadaannya, kelebihan dan kekurangan harus kita terima, sebagaimana kita juga ingin diri kita diterima dengan baik oleh teman-teman yang lain. Contohnya, ketika kita sedang belajar kelompok, ada teman memberikan pendapat yang mungkin pendapat tersebut tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tetap menghargai apa yang sudah menjadi pendapat dari mereka. Kita tidak meremehkan ataupun menganggap pendapat itu tidak pantas, ya. Dan kita tetap menghargai perbedaan pendapat yang ada dalam setiap kelompok, ya, karena pada fitrahnya manusia itu diciptakan memiliki berbagai macam perbedaan. Nah, dari perbedaan itu harus kita terima sebagai rahmat dari Allah, ya, karena perbedaan itu membuat manusia itu jadi saling mengenal satu sama lain, dan perbedaan itu akan menjadikan sesuatu yang indah. Sikap santun sama pentingnya dengan sikap saling menghargai. Perilaku menghargai harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita membiasakan diri menghargai kepada sesama teman, tetangga, guru, maupun saudara. Alhamdulillah, pelajaran kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah anak-anak ibu yang soleh-soleha dapat menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku jujur, amanah, santun, dan menghargai. Ya, sebagai penutup, nanti kalian bisa baca lagi di buku paketnya, yaitu bab 4. Kemudian terakhir ada tugas dari Bu Sri. Kalian mengerjakan evaluasi yang ada di halaman 49 dan 50, yaitu bagian A dan B. Cukup dari Bu Sri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.